Universitas Mercu Buana Yogyakarta merupakan perguruan tinggi swasta yang berdiri pertama kali dengan nama Institut Pertanian Wangsa Manggala Indonesia, yang kemudian menjadi Universitas Wangsa Manggala di tahun 1986. Kemudian berubah nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tahun 2008. Visi yang ingin dicapai adalah menjadi universitas yang memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang tertanam dalam semboyan Angudi Mulyaning Bongso, The Pursuit of Excellence. Pengajaran di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan dan dikelola oleh fakultas dan program studi pada jenjang sarjana dan pasca sarjana, meliputi Fakultas Psikologi, Fakultas Agroindustri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Pasca Sarjana. Universitas Mercu Buana Yogyakarta berusaha terus mengembangkan diri menjadi universitas yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan dan penalaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai cita-cita untuk mencerdaskan bangsa sehingga membantu masyarakat mewujudkan kesejahteraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Agus Slamet, STPMP selaku Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Anif Fauzan Rozi, Eskom MCE selaku Dekan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Irfan Pratama, Eskom MCE Kaprodi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Ilmi sebagai pemateri acara webinar hari ini. Serta yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para peserta acara Insight Workshop and Webinar Series yang berbahagia. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih juga kepada media partner yang telah berkontribusi dalam kegiatan Insight Workshop and Webinar Series hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Insight Workshop and Webinar Series, yaitu pengembangan keterampilan profesional mahasiswa sebagai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di era digital. Adapun tema yang kami angkat dalam webinar di hari ketiga ini yaitu Development Digital Marketing Strategy to Enjoy the Business World in the Era of Society 5.0. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Sudarmawan Ogi Pambudi, selaku MC sekaligus moderator untuk membacakan tata tertib dan rangkaian acara webinar siang hari ini.
Berikut adalah tata tertib dari peserta webinar. Untuk yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan format peserta underscore nama underscore instansi. Contoh, peserta underscore OGI underscore UMBY. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara dan menyalakan kamera serta memasang background yang telah dibagikan. Baiklah, sekarang saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama di sesi pembukaan ini kita awali dengan doa. Kemudian acara yang kedua adalah acara inti. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan absensi. Dan sesi acara yang terakhir yaitu penutupan. Langsung saja kita masuk ke susunan acara yang pertama, yaitu doa. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemudian, sebelum masuk ke acara inti, saya ingatkan kembali kepada semua peserta dan hadirin agar mengubah format namanya sesuai dengan yang telah dibacakan di tata tertib tadi. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan kamera serta memasang background yang telah dibagikan. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah acara inti. Kita di hari ini sudah kedatangan seorang pembicara yang sangat mahir di bidangnya tentunya. Mungkin semua yang hadir sudah tahu juga di siang hari ini kita akan bahas tentang apa sih? Tentunya kita akan ngebahas sebuah topik yang saat ini benar-benar lagi hype banget gitu. Dan kemungkinan tidak akan mati gitu untuk beberapa puluh tahun ke depan. Karena bidang ini sangat berkaitan dengan cepatnya perkembangan teknologi, kemajuan media, dan kayaknya kalau misalnya tema kali ini nggak disimak baik-baik, pasti akan banyak ruginya. Nah, di siang hari ini kita akan membahas mengenai optimasi atau pengembangan dari digital marketing. Dan sepertinya pembicara kita ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa sih pembicara kita di siang hari ini. Nama beliau adalah Bapak Muhammad Zainal Ilmi. Bapak Zainal ini adalah business owner dan CEO founder dari Rumah Digital Marketing. Halo, selamat siang Bapak Zainal. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah baik. Wah, sudah siap pastinya untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa kepada para peserta webinar ya Pak? Insya Allah siap. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah siap belum mendengarkan materi yang menarik kali ini? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin nih Bapak Zainal bisa langsung mulai presentasi dan sharing-sharing ke peserta webinar hari ini. Untuk waktu pemaparan 1 jam 45 menit ya Pak. Kepada Bapak Zainal, waktu dan media kami persilakan. Oke, siap. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan kan? Untuk slide-nya sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilmi. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya untuk sharing kepada teman-teman. Di sini istilahnya saya tidak ingin menggurui teman-teman atau istilahnya mengajari teman-teman atau istilah-istilah lainnya, tapi saya cuma ingin mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman saya, kemudian tentang apa yang saya tahu tentang digital marketing. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang digital marketing, kemudian kita bakalan lanjut tentang mindset digital marketing yang harus nanti teman-teman ketahui. Oke. Nah, yang pertama, apa itu digital marketing? Digital marketing itu adalah pemasaran produk atau jasa yang menggunakan digital teknologi, terutama di internet, tapi juga di mobile phone, display advertising, dan
media digital lainnya. Ini menurut Wikipedia ya. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita istilahnya memilih digital marketing? Untuk kita melakukan pemasaran, untuk kita menjalankan bisnis kita istilahnya, kenapa sih kita harus milih digital marketing? Nah, di sini ada 10 fakta nih tentang digital marketing. Yang pertama, itu digital marketing itu lebih murah istilahnya. Karena dibandingkan dengan kita misalkan usaha secara offline, tidak secara online nih, tidak menggunakan digital marketing untuk melakukan pemasaran. Kalau kita di offline, otomatis kalau kita dagang atau kita berbisnis, kita harus punya toko. Itu otomatis kita harus bikin toko dulu, kita harus istilahnya sewa toko minimal kan. Nah, itu menggunakan biaya yang istilahnya lebih besar dibandingkan kalau misalkan kita berbisnis di digital marketing. Kita cuma istilahnya mungkin cuma sewa website, yang itu palingan cuma 1 juta per tahun misalkan. Itu istilahnya murah banget untuk melakukan bisnis. Tidak perlu modal besar untuk kita berbisnis di internet atau berbisnis online. Yang kedua, itu digital marketing lebih mudah istilahnya kan. Kenapa lebih mudah? Karena ilmu-ilmu di digital marketing itu sekarang sangat mudah untuk diakses. Kita tinggal mau atau tidak untuk belajar, mau atau tidak istilahnya kita untuk ngulik tentang dunia digital marketing ini. Nah, dan juga istilahnya untuk ahli di digital marketing itu kita tidak perlu harus istilahnya kuliah 4 tahun misalkan. Kan sekarang ini setahu saya ya di Indonesia itu tidak ada jurusan digital marketing kan di kuliah. Jadi tidak perlu sampai misalnya kuliah 4 tahun, kuliah sampai S2, S3 dan seterusnya untuk menguasai ilmu digital marketing. Cukup misalkan kita ikut e-course misalkan yang harganya 500.000 misalkan. Itu kita sudah bisa mempelajari ilmu-ilmu digital marketing dari expertnya langsung atau dari orang yang ahli di digital marketing. Seperti itu ya. Kemudian digital marketing itu lebih tertarget. Ambillah misalkan teman-teman nih, kalau yang sering misalkan di sosial media, di Instagram, di Facebook, dan lain-lain misalkan. Nah, di sana misalkan teman-teman lagi nyari-nyari tentang sepatu nih, atau misalkan teman-teman lagi nyari-nyari tentang tas misalkan. Maka otomatis biasanya di Facebook atau di Instagram itu akan keluar banyak iklan-iklan tentang sepatu, atau iklan-iklan tentang tas. Kalau misalkan kita lagi nyari-nyari tentang tas, tentang sepatu di internet. Nah, itulah istimewanya di digital marketing. Jadi kita bisa menarget orang-orang yang memang mencari produk kita, yang memang istilahnya interest dengan produk kita, yang sudah tertarik dengan produk kita. Itu bisa kita target kalau di dunia digital marketing. Berbeda halnya kalau misalkan kita usaha secara offline. Itu misalkan kita bagi-bagi brosur. Kalau bagi-bagi brosur itu kan kita tidak tahu nih orang yang kita bagi brosur ini memang tertarik atau dengan produk kita atau tidak. Orang yang istilahnya mau beli produk kita atau tidak, itu kita tidak tahu kalau misalkan kita berbisnisnya secara offline, istilahnya kan seperti itu. Oke, kemudian di digital marketing itu jangkauannya luas. Kita misalkan, saya sekarang di Kalimantan Selatan, saya bisa jualan ke orang yang ada di Jakarta misalkan, ke orang yang ada di Sumatera misalkan, ke orang yang ada di Papua dan seterusnya, itu saya bisa menjangkau audiens dari manapun. Bahkan saya jualan ke luar negeri pun itu bisa dengan ilmu digital marketing, dengan kita melakukan pemasaran di dunia online. Berbeda halnya kalau misalkan kan kita jualan secara offline. Otomatis orang-orang yang membeli produk kita itu adalah orang-orang yang di sekitar daerah kita saja kan, seperti itu. Kita tidak bisa menjangkau secara luas seperti di digital marketing. Kemudian di dunia digital marketing itu lebih fleksibel. Karena istilahnya kita tidak perlu harus misalkan ke kantor, harus kemana-mana. Kita cukup di rumah pun, itu kita sudah bisa jalanin digital marketing. Itu sudah bisa berbisnis online. Kita sudah bisa istilahnya berbisnis. Hanya dari rumah aja. Jadi dimanapun istilahnya atau kapanpun kita mau, itu bisa. Tidak harus istilahnya kita harus kerja misalkan dari jam 8 sampai jam 9 malam misalkan. Itu tidak harus. Kapanpun kita istilahnya punya waktu senggang, kapanpun kita mau mengerjakannya, itu bisa. Karena
tidak ada keterikatan di dunia digital marketing. Seperti itu ya. Nah, kemudian di dunia digital marketing itu lebih terukur. Karena kalau misalkan tadi, ini sudah hampir asar ya, ada yang dekat masjid, jadi sedikit masuk suaranya nggak apa-apa ya, suara di masjid. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di dunia digital marketing itu lebih terukur. Misalkan kita mau ngiklan ke orang yang dari umur 20 tahun sampai 40 tahun misalkan, itu bisa kita targetkan. Ini suara saya masih jelas atau tidak? Jelas? Oke. Jelas, Nah, Pak. Oke. Nah, misalkan kita mau targetnya dari umur 20 sampai 40 tahun, itu bisa. Misalkan kita jualannya produk untuk anak muda nih, maka otomatis kita targetnya umur-umur anak muda. Kalau misalkan kita jualannya produk wanita, misalkan, itu kita bisa target cuma untuk wanita. Misalkan kita jualannya lipstick, kita jualannya kosmetik, itu kita bisa menarget untuk wanita saja kalau di digital marketing. Jadi itu lebih terukur istilahnya kalau di digital marketing. Kemudian di digital marketing itu bisa lebih efektif. Karena istilahnya kalau misalkan, contohlah kita misalkan ngiklan tadi, itu kita bisa menargetkan, misalkan kita punya budgetnya 500.000 misalkan, untuk sehari, atau 500.000 untuk seminggu, itu bisa kita atur untuk ngiklannya, untuk biaya iklannya istilahnya. Jadi dana yang kita keluarkan itu lebih efektif kalau di digital marketing. Kemudian digital marketing itu sudah menjadi tren saat ini. Bayangkan kita sekarang itu tidak pernah lagi istilahnya lepas dengan dunia digital. Bangun tidur aja kita udah cek HP, udah buka internet, udah buka WhatsApp, udah buka istilahnya Instagram dan seterusnya. Sebelum tidur pun seperti itu, kita udah buka TikTok, kita udah buka Instagram dan seterusnya. Istilahnya kita sekarang ini sudah tidak lagi terpisahkan dengan dunia digital. Jadi tepat banget kalau saat ini kita menjalankan bisnis online. Tepat banget kalau misalkan saat ini kita jalanin digital marketing. Dan kita istilahnya belajar sungguh-sungguh di digital marketing ini. Seperti itu. Kemudian digital marketing itu sudah menjadi kebutuhan. Dunia digital itu sudah menjadi kebutuhan. Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah tidak bisa lepas dari dunia digital. Kemudian, di digital marketing itu scalable bisnisnya, atau mudah untuk ditingkatkan atau dilipat gandakan. Kalau misalkan kita sekarang di omset 10 juta per bulan nih, kita mau meningkatkan ke 100 juta, ke 1 miliar, itu bisa di digital marketing. Itu ada strateginya, itu bisa istilahnya dipelajari, itu bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini katanya Om Bill Gates ya. Ini bukan saya yang bilang loh. Nah, jika bisnis kamu, kata beliau, tidak ada di internet saat ini, maka bisnis kamu akan bangkrut istilahnya. Will be out of business. Seperti itu. Jadi, kata beliau, kalau misalkan nih, kita saat ini lagi berbisnis, tapi bisnis kita itu tidak ada sama sekali di internet. Bisnis kita tidak memasuki ke dunia online, bisnis kita tidak menjalankan digital marketing, maka siap-siap bisnis kita akan gulung tikar atau bangkrut. Karena memang dunia bisnis saat ini itu tidak, misalnya tidak akan bisa lepas dari digital marketing. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang mindset digital marketing. Nah, kira-kira nih, apa masalah terbesar seseorang yang kepengen terjun di dunia digital marketing? Silahkan teman-teman jawab ya, bisa via chat atau via bicara juga boleh. Apa nih kira-kira masalah terbesar seseorang yang kepengen terjun di dunia digital marketing yang menurut teman-teman? Silahkan. Modal, Kak. Oke, ada yang konten katanya, ada yang belum berani, ada yang takut gagal, ada yang melek teknologi,
Ada yang takut ditipu. Ada yang takut, kebanyakan takut ya. Ada yang modal. Ada yang nggak punya bahan. Ada yang nggak pede. Oke, lanjut. Apa lagi? Nggak tahu harus mulai dari mana. Oke. Oke, nentuin konsep dan strateginya. Mau instan katanya. Ini udah ngacian lain maksudnya. Resep gue gitu. Oke, kurang dukungan, bingung mau mulainya. Oke, ada lagi? Lingkungan nggak mendukung. Oke. Tak ada duit, modal ya. Oke. Gaptek. Belum tahu arah pemasarannya. Oke, ada lagi? Oke, nah nanti satu persatu kita jawab ya tentang masalah-masalahnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Semoga kedepannya nih bisa terjawab masalahnya teman-teman untuk segera istilahnya terpecahkan masalahnya. Kemudian setelah masalah teman-teman itu terpecahkan, teman-teman bakalan berani untuk segera memulai berbisnis online atau segera memulai terjun ke dunia digital marketing. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya, kebanyakan itu masalah terbesar ketika mau terjun di dunia digital marketing itu adalah merasa dirinya gaptek atau gagap teknologi, gak paham, istilahnya gak tahu caranya atau istilahnya bingung mau mulai dari mana dan seterusnya. Dan yang paling sering itu merasa dirinya gaptek. Tapi sebenarnya teman-teman, tidak ada kan orang yang istilahnya dari lahir nih sudah bisa melakukan atau sudah bisa istilahnya FB Ads misalkan, beriklan di Facebook misalkan. Itu tidak ada orang yang dari lahir sudah ahli beriklan di Facebook. Istilahnya tidak ada juga orang yang dari lahir udah bisa istilahnya YouTube marketing misalkan. Tidak ada yang dari lahir istilahnya bisa Instagram marketing misalnya. Itu tidak ada. Jadi orang yang ahli di dunia digital marketing, orang yang ahli misalkan di Instagram marketing, orang yang ahli istilahnya di Facebook Ads, di Instagram Ads dan seterusnya, itu harus melalui proses yang namanya proses belajar. Jadi teman-teman harus berani untuk memulai, harus berani untuk belajar. Misalkan nih orang satu hari itu udah bisa misalkan. Tapi teman-teman karena merasa dirinya gaptek tadi mungkin perlu seminggu, perlu sebulan. Padahal gaptek itu cuma istilahnya kepercayaan diri kita. Kalau misalkan kita percaya diri kita gaptek, maka kita bakalan menjadi orang yang gaptek. Seperti itu. Coba misalkan kita berpikirnya nih, berpikir positif. Oh, aku bakalan bisa. Kalau orang lain bisa, aku pasti bisa. Kalau misalkan kita berpikirnya seperti itu, maka diri kita atau otak kita itu bakalan istilahnya terpacu untuk lebih belajar, untuk lebih memahami tentang dunia digital marketing ini. Jadi intinya teman-teman harus berani aja untuk memulai. Kemudian teman-teman harus mulai untuk belajar. Belajar pelan-pelan, ikut e-course, ikut istilahnya webinar, ikut istilahnya teman-teman workshop, kemudian teman-teman follow tuh akun-akun Instagram misalkan orang-orang yang banyak sharing tentang digital marketing, kemudian teman-teman follow channel-channel YouTube yang membahas tentang digital marketing. Kalau misalkan teman-teman nih nggak punya modal untuk misalkan beli course atau beli kelas berbayar, itu teman-teman bisa kok belajar di YouTube misalkan. Itu lengkap aja orang-orang yang sharing tentang digital marketing. Misalkan teman-teman mau belajar tentang website nih dulu, maka teman-teman tinggal cari aja di YouTube tentang orang-orang yang sharing tentang website. Silahkan teman-teman pelajari pelan-pelan kan, pelajari, kemudian teman-teman praktekkan. Karena kalau misalkan teman-teman itu tidak praktekkan, cuma belajar aja, itu tidak akan menghasilkan apapun. Karena kalau
ilmu yang tidak dipraktekkan tidak akan menjadi apa-apa istilahnya. Seperti itu. Jadi di dunia digital marketing ini adalah ilmu praktek. Jadi tidak boleh istilahnya teman-teman cuma belajar teorinya aja. Teman-teman harus mempraktekannya. Misalkan teman-teman hari ini belajar A, maka hari ini teman-teman harus mempraktekkan A itu. Mempraktekkan ilmu yang sudah teman-teman pelajari itu. Jadi kalau teman-teman sudah mau belajar setiap harinya, misalkan teman-teman belajar misalkan satu keterampilan aja, atau dalam seminggu teman-teman belajarnya satu keterampilan aja tentang digital marketing, misalkan tentang content writing, misalkan tentang menulis konten di Instagram atau di website. Nah, teman-teman dalam sebulan atau dalam seminggu misalkan ngulik aja itu tentang cara menulis konten, tentang bagaimana cara menulis konten yang menarik, bagaimana cara menulis konten yang bisa viral, dan seterusnya. Itu teman-teman harus pelajari pelan-pelan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mau belajar, sudah mau istilahnya mulai bergerak untuk maju, maka tidak ada lagi istilahnya teman-teman merasa gaptek. Seperti itu. Nah, kemudian menganggap digital marketing itu susah katanya. Nah, padahal menurut saya pribadi juga mahasiswa. Saya mahasiswa di teknik sipil, nggak ada hubungannya sama sekali kan dengan bisnis atau dengan digital marketing. Saya kuliahnya di teknik. Nah, kalau dibanding-bandingkan nih antara belajar digital marketing sama belajar ilmu-ilmu di kuliah saya atau di teknik sipil, itu tentunya belajar di digital marketing itu lebih mudah daripada saya belajar di kuliah. Karena di digital marketing itu istilahnya kita tinggal belajar kemudian langsung praktekkan, belajar langsung praktekkan, belajar langsung praktekkan. Itu menjadi lebih mudah karena pelan-pelan tadi belajarnya, sedikit-sedikit kan belajarnya langsung praktek, sedikit belajar langsung praktek. Tidak seperti istilahnya kita kuliah dulu 4 tahun, baru kita terjun ke dunia kerja istilahnya, baru kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu kita. Berbeda halnya kalau misalkan kita di digital marketing, itu kita sudah bisa langsung kerja, kita belajar langsung kerjakan, belajar langsung kerjakan, langsung dapat uang istilahnya seperti itu. Kasarnya kan seperti itu. Oke. Nah, jadi sepintar apapun skill teman-teman, kalau mindset dan belief teman-teman bermasalah, akan terus jadi biang masalah ke depannya. Jadi kalau dari awal nih teman-teman tidak memperbaiki mindsetnya teman-teman, tidak memperbaiki pemikirannya teman-teman, tidak memperbaiki kepercayaan dirinya teman-teman, walaupun teman-teman sudah belajar maksimal, walaupun teman-teman sudah belajar dari 100 buku atau 1000 buku, kemudian sudah belajar dari 100 video, 1000 video, dan seterusnya, kalau misalkan teman-teman masih di dalam diri itu istilahnya merasa digital marketing itu susah, masih merasa diri teman-teman itu gaptek, itu akan jadi masalah ke depannya. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang, itu harus mulai percaya diri, harus merasa istilahnya tidak gaptek lagi, seperti itu ya. Harus percaya diri juga bahwasanya teman-teman bisa menguasai ilmu-ilmu digital marketing. Jadi tidak ada lagi teman-teman berpemikiran bahwasanya digital marketing itu susah, karena teman-teman sudah memperbaiki mindset dan belief-nya teman-teman tadi. Nah, jadi skill itu penting, tapi mindset jauh lebih penting. Jadi kita harus membenahi mindset-nya dulu di sini ya, teman-teman. Kalau mindset-nya nanti sudah benar, itu bakalan mudah nanti untuk mempelajari skill-skillnya atau mempelajari ilmu-ilmu tentang digital marketing lainnya. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus ubah mindset-nya dulu sebelum menguasai skill-nya. Nah, di sini ada terbagi dua ya. Ada fixed mindset dan ada growth mindset. Nah, orang-orang fixed mindset itu biasanya ciri-cirinya seperti ini nih. Yang pertama, suka menghindari tantangan. Kemudian memiliki hambatan. Kemudian menolak kritikan. Kemudian lagi berharap reward tanpa kerja keras. Ya tadi, maunya instan. Selanjutnya, mudah menyerah dan putus asa. Kemudian gagal sekali, maka gagal selamanya. Ini ciri-ciri orang yang fixed mindset. Gagal sekali, gagal selamanya itu artinya kalau misalkan sudah gagal, mereka nggak mau bangkit lagi, mereka nggak mau berusaha lagi, tapi mereka istilahnya akan menyalahkan keadaan, kemudian mereka akan
istilahnya tidak mau lagi untuk mencoba seperti itu. Itu orang-orang yang fixed mindset. Jadi kalau misalkan kita berada di fixed mindset ini, kita bakalan istilahnya bahaya banget untuk masa depan kita, untuk istilahnya kesuksesan kita. Jadi kita harus memperbaiki kalau misalkan kita masih berada di fixed mindset. Nah, kemudian untuk ciri-ciri orang growth mindset itu kebalikan dari orang-orang yang fixed mindset. Mereka suka tantangan, kemudian suka menghilangkan hambatan, kemudian mau menerima kritikan, kemudian mau mengejar reward atau hasil dengan kerja keras, kemudian tidak pernah menyerah dan putus asa, kemudian lagi selalu belajar dari kegagalan. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau berada istilahnya di orang-orang yang growth mindset, maka teman-teman harus memiliki mindset-mindset seperti ini. Mindset-mindset orang-orang yang berada di growth mindset, itu suka tantangan tadi, menghilangkan hambatan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini lagi kata-kata nih yang sering diucapkan oleh orang-orang yang fixed mindset versus orang-orang yang growth mindset. Yang pertama itu suka bilang, saya menyerah. Kemudian suka bilang, oh ini terlalu sulit. Kemudian lagi suka bilang, saya gaptek, saya nggak ngerti FBS. Kemudian suka menyalahkan keadaan nih, tuh kan hasilnya nggak bagus, saya emang nggak bakat. Kemudian lagi suka bilang dia jago banget, saya nggak akan bisa menjadi sejago dia. Kemudian bilangnya cukup nih, ini sudah cukup bagus untuk hasil sekarang misalkan. Kemudian bilangnya saya memang hebat di bidang ini dan seterusnya. Nah, kalau di growth mindset itu kata-katanya seperti ini, saya akan gunakan cara yang berbeda, kata mereka. Kemudian ini hanya perlu waktu dan usaha lebih lama. Kemudian saya akan belajar lebih serius. Kemudian saya akan melatih otak saya supaya mengerti FBS. Kemudian lagi selalu terlatih nih untuk mengatakan apa yang terlewat. Kemudian saya akan mencari tahu bagaimana cara orang lain melakukan sesuatu. Kemudian lagi apakah ini benar-benar hasil terbaik yang bisa saya lakukan. Artinya mereka terus mau untuk mengembangkan diri mereka. Seperti itu ya. Oke. Kemudian 5 faktor pembentuk growth mindset. Ini menurut bukunya Carol Dweck ya, yang judulnya Mindset. Nah, jadi ada 5 faktor ini untuk kita membentuk agar yang tadinya kita ada di fixed mindset menjadi kita ke growth mindset. Yang pertama itu challenge, yang kedua itu obstacles, yang ketiga itu kritik, yang keempat effort, yang kelima lesson from other success. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, kita harus mau men-challenge diri kita dari sekarang. Nah, misalkan kita udah terjun di dunia bisnis nih, maka atau anggaplah kita baru mau terjun di dunia bisnis, kita harus mulai menarget nih. Misalkan di bulan pertama kita terjun di dunia bisnis, atau di tahun pertama kita terjun di dunia bisnis, kita harus sudah menargetkan berapa omset yang mau kita capai. Misalkan maunya berapa? Apakah 100 juta kah? Atau 1 miliar kah? Atau berapa yang mau kita capai dalam 1 tahun? Kemudian berapa profit yang mesti dicapai tahun ini? Profit dan omset itu beda ya. Silahkan googling aja untuk bedanya omset dan profit. Jadi kita harus tentukan juga berapa keuntungan atau profit yang kita dapat di tahun ini. Apakah misalkan 10 juta kah? Apakah 100 juta kah? Atau 1 miliar kah? Dan seterusnya. Itu harus kita targetkan, harus kita catat, harus kita tulis, dan harus kita kejar yang paling penting ya. Oke, kemudian berapa database yang harus saya miliki tahun ini? Ini harus kita targetkan. Database itu misalkan data email, data WA, dan lain-lain dari customer kita atau dari calon customer kita. Kemudian berapa pitches produk yang harus saya jual tahun ini? Ini harus kita targetkan juga, apakah mau 1000 pitches kah, atau mau 100, atau mau 10.000, dan seterusnya. Itu harus kita targetkan. Kemudian berapa produk yang harus saya luncurkan tahun ini, atau saya launching tahun ini. Kalau misalkan ini teman-teman, misalkan business owner ya, kalau misalkan teman-teman sudah punya bisnis sendiri, itu harus launching produk kan, misalkan setiap tahun harus launching berapa produk. Nah, kalau misalkan teman-teman mulainya dari jadi reseller, misalkan, itu tidak perlu menargetkan ini, atau baru teman-teman jadi dropshipper atau affiliate, itu tidak perlu memikirkan hal ini ya. Ini khusus untuk business owner. Nah, kemudian ini juga khusus untuk business owner
berapa reseller, agen, distributor yang mesti saya rekrut tahun ini. Atau bisa juga kalau misalkan teman-teman menjadi distributor produk, misalkan distributor suatu produk, itu juga bisa ditargetkan seperti ini, berapa agen dan reseller yang mau teman-teman dapatkan untuk tahun ini. Kalau misalkan teman-teman berada di bisnis yang ada tingkatan distributor, agen, reseller. Seperti itu. Jadi harus ditarget, harus di-challenge diri kita. Nah, kalau misalkan kita sudah men-challenge, sudah istilahnya menentukan target kita, maka otomatis kita harus mengejar target itu. Tapi jangan sampai target itu cuma menjadi tulisan atau cuma menjadi pajangan aja istilahnya. Tapi kita harus benar-benar kejar target kita itu. Kita harus benar-benar mengusahakan agar target kita itu bisa tercapai ya. Oke. Kemudian obstacle atau tantangan atau hambatan. Nah, di sini kita harus menuliskan nih apa aja sih hambatan internal yang membatasi saya dalam mencapai kesuksesan hingga detik ini. Kita harus tahu hambatan internal yang ada dalam diri kita misalkan. Apa aja nih yang membuat kita sampai detik ini masih belum sukses? Apakah diri kita terlalu malas misalkan? Apakah diri kita misalkan terlalu perfeksionis misalkan? Apakah diri kita misalkan nggak mau mulai sesuatu misalkan? Apakah diri kita misalkan terlalu sibuk ke hal-hal yang tidak bermanfaat misalkan? Dan seterusnya. Itu kita harus introspeksi istilahnya. Kita harus catat tuh apa aja hambatan internalnya. Jadi kalau kita sudah mencatat, kita sudah istilahnya mengetahui hambatan internal dalam diri kita, kita bakalan lebih mudah untuk memperbaiki. Seperti itu ya. Kemudian lagi, apa saja hambatan eksternal yang membatasi saya dalam mencapai kesuksesan hingga detik ini? Hambatan eksternal ini istilahnya tantangan dari luar diri kita. Misalkan, contohnya, kalau teman-teman saat ini tinggal di desa atau di tempat yang terpencil misalkan, atau tempat-tempat yang sulit jaringan misalkan, sulit internet misalkan, maka akan sulit untuk teman-teman mengakses digital marketing. Itu misalkan untuk hambatan eksternal, atau misalkan juga bisa jadi orang tua tidak mendukung misalkan. Itu juga termasuk hambatan eksternal yang harus teman-teman pikirkan pemecahan masalahnya. Kalau misalkan teman-teman berada di tempat terpencil tadi atau di desa misalkan, maka teman-teman kalau misalkan mau sukses berarti otomatis teman-teman harus berani merantau istilahnya, atau berani ke tempat, ke kota dan seterusnya. Itu salah satu pemecahan masalahnya yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian kenapa sampai detik ini saya kok belum juga mencapai apa yang saya inginkan, atau kenapa sih kita sampai sekarang belum mencapai atau belum bisa menggapai impian-impian kita. Nah, sebutkan aja 10 penyebabnya apa aja yang harus teman-teman perbaiki istilahnya. Sebutkan. Nanti silahkan teman-teman catat, nanti materinya juga dikasih untuk teman-teman yang hadir di webinar ini ya. Jadi bisa nanti teman-teman mulai list tuh apa saja hambatan internal tadi, kemudian apa saja hambatan eksternal, kemudian lagi alasan kita belum bisa mencapai apa yang kita inginkan dan seterusnya. Itu harus teman-teman list agar teman-teman lebih mudah untuk solve problemnya satu persatu. Jadi berproses ya untuk istilahnya solve problemnya. Misalkan kita malas misalkan, atau kita banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk nih setiap harinya. Nah, maka kita harus memikirkan bagaimana sih caranya agar kita bisa mulai punya kebiasaan-kebiasaan yang baik setiap hari. Kalau misalkan kita merujuk ke buku Atomic Habits ya, itu kita misalkan setiap hari nih lakukan kebiasaan baik, misalkan 10 menit kita melakukan kebiasaan baik. Kemudian kita ulangi kebiasaan baik itu yang 10 menit tadi, misalkan contoh baca buku misalkan. Nah, kita lakukan baca buku selama 10 menit per hari ya. Lakukan itu selama 1 bulan penuh, jangan putus tuh. 10 menit baca buku, besoknya 10 menit lagi dan seterusnya. Dalam 1 bulan itu sudah akan menjadi kebiasaan. Padahal itu cuma 10 menit ya. Nah, kemudian bulan selanjutnya tambah lagi kita 10 menit kebiasaan yang baik. Misalkan, taruhlah kita nonton video-video yang bermanfaat misalkan. Entah itu di YouTube atau dimanapun. Itu bisa ya. Nah, lakukan 10 menit, nonton video-video yang bermanfaat tanpa kita menghilangkan kebiasaan 10 menit yang kita lakukan di bulan sebelumnya. Misalkan yang baca buku tadi.
Nah, artinya dalam setahun nih teman-teman sudah bisa mengumpulkan 120 menit kebiasaan yang baik atau 2 jam kebiasaan yang baik. Benar nggak? Nah, kalau misalkan 5 tahun, teman-teman sudah bisa menciptakan 10 jam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Artinya, di 5 tahun ke depan, kita sudah tentunya akan menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih baik lagi. Istilahnya kalau misalkan setiap harinya kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik terus-menerus, maka istilahnya kita tidak akan lagi menjadi orang yang malas, kita tidak akan lagi menjadi orang yang istilahnya buang waktu dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa solve problemnya teman-teman satu persatu. Cari nih pemecahan masalahnya apa aja. Misalkan malas tadi, pemecahan masalahnya seperti tadi. Kemudian misalkan suka bangun telat, misalkan suka bangun siang, misalkan. Cari pemecahan masalahnya agar teman-teman bisa bangun pagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kritik, apa kekurangan yang harus selalu saya perbaiki? Ini juga berhubungan juga dengan yang tadi. Ini teman-teman harus list juga kekurangannya teman-teman itu apa aja. Kemudian apa aja komentar negatif orang lain yang selalu terucap tentang saya. Misalkan komentar negatif orang lain, saya selalu misalkan suka terlambat misalkan. Maka kita harus list itu apa aja sih komentar-komentar yang buruk dari orang tentang kita. Kita list, kemudian kita perbaiki satu persatu. Kemudian kritikan apa saja yang dilayangkan oleh customer pada produk dan bisnis saya. Oke, di sini azan ya. Saya stop dulu sebentar. Soalnya saya di waktunya Wita di Kalimantan Selatan. Oke, saya stop dulu ya. Jadi selanjutnya kritikan apa aja yang dilayangkan oleh customer pada produk dan bisnis saya. Sebutkan 10 kritikan. Misalkan teman-teman bisnisnya sudah jalan, sudah running misalkan. Maka teman-teman pasti tahu nih apa aja sih komentar mereka tentang produknya teman-teman, apa aja sih komentar mereka tentang bisnisnya teman-teman, atau tentang servisnya teman-teman, atau tentang pelayanannya teman-teman. Itu pasti sudah tahu istilahnya. Tinggal teman-teman nanti perbaiki, tuliskan dulu nih 10 kritikannya apa aja, baru teman-teman tadi perbaiki satu persatu, seperti itu ya. Ini tentang produk dan bisnisnya teman-teman. Kemudian tentang diri teman-teman juga harus diperbaiki satu persatu apa yang istilahnya perlu diperbaiki, seperti itu. Oke. Selanjutnya effort. Nah, ini kebiasaan buruk apa yang harus mulai saya hilangkan mulai detik ini. Nah, ini sudah saya jelaskan juga tadi ya tentang kebiasaan yang baik tadi dan kebiasaan yang buruk. Kalau misalkan teman-teman punya banyak kebiasaan buruk, maka teman-teman harus list nih kebiasaan buruk apa aja yang sering teman-teman lakukan hingga saat ini. Kemudian teman-teman hilangkan satu persatu. Nah, sebenarnya cara paling mudah untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah dengan cara banyak-banyak melakukan kebiasaan yang baik. Kalau misalkan kita sudah banyak melakukan kebiasaan yang baik, maka otomatis kita tidak akan lagi punya waktu untuk melakukan kebiasaan yang buruk. Karena kita kan cuma punya waktu 24 jam nih setiap hari. Kalau misalkan 6 jam kita tidur misalkan, sisanya berarti ada 18 jam. Kalau di 18 jam itu kita melakukan kebiasaan yang baik semuanya, atau kebiasaan yang minimal-minimal tidak baik dan tidak buruk, misalkan istirahat misalkan, istirahat juga termasuk kebiasaan yang baik sih. Nah, minimal kita jangan sampai melakukan kebiasaan yang buruk. Kalau misalkan kita melakukan kebiasaan yang baik terus selama 18 jam tadi, maka kita tidak akan punya waktu untuk melakukan kebiasaan yang buruk seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan baru apa yang harus mulai saya biasakan mulai detik ini? Nah, kalau misalkan teman-teman sebelumnya tidak jalankan digital marketing, kemudian teman-teman mau mulai jalankan digital marketing misalkan, maka teman-teman harus mulai membiasakan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para ahli digital marketing. Misalkan mulai hari ini teman-teman harus mulai belajar tentang ilmu-ilmu digital marketing. Kemudian teman-teman mulai belajar ilmu riset, misalkan riset pasar, riset customer, riset konten, dan seterusnya. Itu harus mulai teman-teman lakukan dari sekarang. Itu akan menjadi kebiasaan baru untuk teman-teman. Kemudian apa komitmen teman-teman untuk per
pertumbuhan ke depan. Sebutkan misalkan 10 komitmennya. Apa aja nih komitmen yang harus teman-teman lakukan dari sekarang? Misalkan komitmennya saya harus belajar ilmu digital marketing 1 jam per hari misalkan. Kemudian saya harus istilahnya praktek ilmu-ilmu yang saya pelajari 1 jam setiap hari dan seterusnya. Itu komitmen teman-teman. Kemudian komitmennya apalagi? Teman-teman harus misalkan bertumbuh omsetnya setiap bulan misalkan. Kalau bulan ini saya punya omset 10 juta, bulan depan saya harus 15 juta minimal. Kalau bulan depan 15 juta, bulan depannya lagi harus 20 juta misalkan. Itu komitmen yang harus teman-teman tanamkan misalnya ketika teman-teman mau memulai terjun ke dunia bisnis. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman harus belajar dari orang yang sudah sukses. Misalkan berapa buku yang harus teman-teman baca setiap bulannya. Misalkan minimal-minimal teman-teman harus baca 1 atau 2 buku setiap bulannya. Kemudian berapa e-course yang harus teman-teman tonton setiap bulannya. Ini kelas ya. Kelas digital marketing misalkan yang harus teman-teman tonton setiap bulannya. Kemudian berapa workshop yang harus teman-teman ikuti setiap bulannya. Kemudian sebutkan 10 guru atau mentor yang harus teman-teman ikuti, update ilmunya dan wejangannya setiap hari. Siapa aja nih? Misalkan guru digital marketing yang harus teman-teman ikuti. Bisa teman-teman nanti cari ya mentor-mentor digital marketing yang harus teman-teman ikuti update-nya. Misalkan mentor itu suka update di YouTube, maka teman-teman harus ikuti konten-konten YouTube-nya. Kalau misalkan mentor itu misalkan rajin update-nya di TikTok misalkan, maka teman-teman harus istilahnya ngikutin update videonya di TikTok. Kemudian kalau misalkan mentor itu aktif update-nya di Instagram misalkan, maka teman-teman harus istilahnya update ilmu-ilmu beliau yang beliau sharingkan di Instagram. Seperti itu ya. Jadi minimal 10 guru atau mentor yang harus teman-teman ikuti. Kalau bisa lebih daripada ini. Seperti itu. Oke. Nah, oke, mungkin itu aja ya untuk materinya. Silahkan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang paham dan seterusnya, silahkan teman-teman tanyakan. Untuk sekarang saya kembalikan ke MC dulu ya. Baik Pak, wah terima kasih Pak atas pemaparannya tadi. Sepertinya udah banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di kolom room chat. Dan udah ada juga yang resen. Kita ke yang resen terlebih dahulu. Boleh silakan kepada Bapak Ilham Pahlevi dari Unisa. Selamat sore Kak. Suara saya sudah terdengar ya? Iya, sudah Kak. Oh iya, baik. Izin bertanya Kak. Ini kan kita udah masuk di era society ya. Nah, kita udah diberikan banyak kemudahan Kak. Kita belajar dari YouTube dan itu secara gratis. Kita udah dapat banyak ilmu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita masih butuh mentor yang istilahnya berbayar Kak untuk mendampingi kita dalam bisnis kita? Terima kasih. Oke, ini langsung jawab satu persatu atau kumpulkan dulu? Jawab satu persatu aja gitu, tanya jawab gitu. Oke. Jadi karena istilahnya kita sudah banyak kemudahan dan seterusnya, apakah mentor yang berbayar itu masih perlu? Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, di awal memang kita bisa aja nih belajar dari yang gratisan, misalkan dari YouTube, dari Instagram seterusnya, itu bisa kalau untuk di awal. Atau kalau misalkan kita punya modalnya minim, misalkan, itu bisa kita belajar dari mentor yang gratisan. Tapi kalau misalkan kita sudah istilahnya punya modal, kita sudah ada biayanya, maka tentu kita harus belajar dari mentor yang sudah expert, mentor yang istilahnya sudah berpengalaman, yang otomatis kalau misalkan mereka mau buka-bukaan yang istilahnya buka dapur lah istilahnya kalau di ilmu di digital marketing, yang mau istilahnya ilmunya benar-benar daging, yaitu harus kita belajar secara berbayar. Misalkan kita ikut workshop mereka, kita ikut kelas berbayar mereka atau e-course mereka. Kalau saya pribadi itu sudah dibudgetkan, misalkan 1 bulan saya keluar berapa untuk ikut workshop, 1 tahun saya keluar berapa untuk ikut kelas, untuk ikut workshop, untuk beli buku dan seterusnya. Itu istilahnya namanya
investasi leher ke atas. Kalau misalkan kita melakukan investasi leher ke atas, itu tidak akan pernah rugi. Atau istilahnya uang kita tidak akan habis kalau misalkan kita mau terus investasi leher ke atas. Karena uang kita akan berlipat-lipat ganda. Karena istilahnya diri kita akan semakin berkembang. Kalau diri kita semakin berkembang, maka otomatis omset bisnis kita akan mengikuti. Tapi kalau misalkan kita tidak mau berkembang, diri kita tidak mau berkembang, kita tidak mau belajar dari mentor-mentor yang sudah expert, mentor-mentor yang istilahnya sudah berpengalaman dan seterusnya, dan kita tidak mau keluar biaya istilahnya untuk belajar dari mereka, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang, bisnis kita pun tidak akan pernah bisa berkembang. Karena ya, kalau di mentor-mentor yang sudah expert itu biayanya mahal-mahal loh. Kalau misalkan di Indonesia, biasanya saya ikut workshopnya Dewa Eka Prayoga. Nah, itu beliau sekali workshop itu sekitar 7 jutaan untuk per ikut workshopnya aja, satu kali loh. Itu paling-paling biasanya 4 hari atau 7 hari untuk workshopnya. Kalau yang offline paling 2 hari. Nah, itu kita keluar biaya 7 jutaan untuk ikut workshopnya, untuk belajar dari beliau. Belum lagi ikut kelas-kelasnya, misalkan kelas Denny Santoso, misalkan yang list building mastery itu. Nah, saya juga ikut, itu sekitar 1,5 juta harganya. Dan itu kita belajar ke mentor yang expert. 1,5 juta kita keluarkan untuk belajar ke mentor yang expert, itu worth it banget. Dengan 1,5 juta kita keluarkan, tapi bisnis kita bisa berkembang, kita bisa scale up, kita bisa istilahnya offset kita dari yang cuma 10 juta dari 100 juta misalkan, dari profit kita misalkan cuma 1 juta per bulan jadi 10 juta per bulan, kita keluarkan 1,5 juta untuk belajar, itu nggak masalah, nggak rugi istilahnya seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada modalnya, ada uangnya, jangan takut untuk belajar dari mentor yang berbayar, belajar dari e-course atau workshop yang berbayar. Karena bedanya kalau misalkan kita belajar di YouTube dengan belajar di e-course atau di kelas, itu lebih terstruktur. Kalau di YouTube kan misalkan kita mau belajar tentang FB Ads, otomatis kita acak tuh. Kita tidak tahu urutannya, belajar dari mana dulu, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, dan seterusnya, apa yang perlu diperbaiki, itu kita tidak tahu. Berbeda halnya kalau misalkan kita belajar FB Ads ke Albert Leonardo, misalkan kita belajar di kelasnya. Nah, itu maka otomatis akan lebih terstruktur, akan lebih istilahnya lebih step by step lah. Kita lebih mudah untuk mengikutinya. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk di awal boleh yang gratisan. Kalau misalkan sudah ada modalnya, silahkan ikut yang berbayar. Seperti itu kesimpulannya. Gimana Kak? Ilham, udah cukup? Kak Ilmi, izin tanya lagi ya. Saya kan juga mengikuti YouTube-nya Kang Dewa sama Kang Denny ya. Itu kira-kira kalau dibandingkan sama workshop yang berbayar itu jauh nggak Kak ilmunya? Atau ketika workshop itu ada pendampingan khusus Kak? Bentar ya. Oke, tentu jelas beda, karena kalau di YouTube itu pasti banyak yang disimpan ilmunya, banyak yang tidak dibongkar kan. Beda halnya kalau misalkan di workshop itu sudah buka dapur, sudah buka-bukaan banget, istilahnya seperti itu. Jadi worth it lah istilahnya dibandingkan kita ngikutin YouTube-nya aja, seperti itu. Untuk pembimbingannya memang kalau misalkan ke mentor-mentor yang udah expert, itu paling pembinaannya untuk next-nya ya, selain videonya, selain video yang bisa kita akses kapanpun istilahnya, itu paling di grup kita bisa bertanya, palingan seperti itu. Karena kan pesertanya lebih banyak, sudah ada ribuan atau puluhan ribu, kita nggak bisa lagi bertanya private ke mentornya. Kalau misalkan mau yang bisa bertanya private atau yang istilahnya bertanya yang lebih intens, istilahnya bisa ikut kelas-kelas berbayar dari mentor-mentor yang istilahnya belum besar pesertanya, seperti itu. Gimana Kak Ilham? Sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Oke.
Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang di kolom runchat dulu ya. Pertanyaan dari Kak Erikson dari Jakarta, yaitu bertanya bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang personal branding dan self-acceptance di era industri 6.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Ulangi. Oke, aku ulangi lagi ya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang personal branding dan self-acceptance di era industri 6.0 dan pandemi COVID-19 ini, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Oke. Jadi intinya tentang bangun personal branding ya. Nah, sebenarnya kalau materi tentang personal branding itu beda lagi ya untuk pembahasannya, atau istilahnya bisa yang lebih rinci lagi nanti. Tapi secara garis besarnya aja saya jelaskan ya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita mau bangun personal branding untuk saat ini, tentukan dulu media kita mau bangun personal branding itu di mana. Misalkan kita mau bangun personal branding di YouTube kah, atau mau di Instagram kah, atau mau di TikTok kah, dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan medianya untuk kita istilahnya mengenalkan diri kita kepada orang banyak. Kemudian kita harus bahas sesuatu yang istilahnya kita sukai, kemudian sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Itu untuk membangun personal branding kita. Misalkan di YouTube kita sukanya tentang bisnis, tentang digital marketing misalkan, maka kita harus bahas tentang digital marketing di YouTube itu, di video-video YouTube kita, seperti itu. Kemudian kita juga harus menentukan, kalau misalkan ujung-ujungnya kalau kita bangun personal branding adalah untuk mendapatkan profit atau untuk mendapatkan keuntungan, maka kita harus tahu path to money-nya atau jalan menuju profitnya atau jalan menuju uangnya. Misalkan passion kita apa nih? Apakah passion kita itu, kita harus pertanyakan, apakah passion kita itu bisa menjadi uang atau tidak? Apakah bisa jadi profit atau tidak? Kalau misalkan kita bangun personal branding-nya tentang yang sesuai dengan passion kita tadi. Jadi kita harus pertimbangkan juga hal itu. Kemudian lagi, agar kita bisa jangka panjang tadi, maka kita harus istilahnya be yourself. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kita membangun personal branding itu tidak sesuai dengan apa yang kebiasaan kita istilahnya kan. Atau istilahnya kita berpura-pura ketika membangun personal branding. Kalau seperti itu, kita akan capek nantinya. Karena kalau misalkan kita mau bangun jangka panjang, itu bukan hanya istilahnya bilangan bulan, bukan hanya istilahnya 1-2 tahun, tapi kita berbicara tentang sampai 10 tahun ke depan, sampai 20 tahun ke depan untuk jangkanya. Jadi kalau misalkan kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita bakalan capek banget kan melakukan hal itu selama 10 tahun, selama 20 tahun, dan seterusnya. Seperti itu ya, jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya secara singkatnya. Silakan kalau misalkan kurang jelas, bisa tanyakan lagi. Gimana Kak Erikson? Apakah sudah jelas? Sepertinya tidak ada di tempat ya. Lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan kepada Kak Fadil Faisal dari UNED. Halo Kak Faisal. Saya lewatin lagi ya. Ke Kak Septrian Tarigan dari... Baik, terima kasih Kak. Saya ingin bertanya ada 3 poin. Jadi yang pertama itu bagaimana untuk Mas Ilmi, bagaimana cara membuat strategi promosi digital yang menarik bagi pengusaha pemula gitu yang baru memulai usaha. Yang kedua, akankah pasar offline bisa digeser oleh pasar online? Karena kan kita sekarang ada di era society 5.0 ya kan Mas. Jadi gimana sih cara mensosialisasikan kepada para pengusaha agar memulai untuk
berdigital marketing agar tidak tertinggal begitu. Dan yang ketiga, ada nggak kekurangan dari digital marketing ini yang mungkin membuat banyak pengusaha atau para wirausaha gitu nggak mau mencoba untuk berdigital marketing gitu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi. Apa tadi pertanyaan yang pertama? Ulangi. Satu-satu aja ya. Iya, Mas. Jadi yang pertama itu bagaimana cara membuat strategi promosi yang menarik bagi pengusaha pemula begitu. Oke. Nah, untuk promosi yang menarik ya. Jadi, kalau misalkan kita berbicara tentang promosi yang menarik, kalau misalkan kita menggunakan promosinya misalkan dengan gambar atau dengan foto, maka kita harus mempertimbangkan tentang desainnya, tentang visualnya dari promosi kita tersebut. Kemudian lagi yang harus kita pertimbangkan atau yang harus kita benahi atau kita perhatikan itu adalah tulisannya atau copywriting-nya. Kita harus belajar bagaimana cara membuat kata-kata yang bisa membius customer, bagaimana cara membuat kata-kata yang bisa membuat customer itu tertarik untuk membeli produk kita. Bagaimana cara kita membuat kata-kata yang membuat customer itu istilahnya kebelet beli produk kita atau tidak mau menunda beli produk kita dan seterusnya. Kalau misalkan konten kita video, maka yang harus kita perhatikan adalah materi videonya, kemudian visualnya juga, tentang editing videonya dan seterusnya, kemudian tentang apa yang kita sampaikan di video tersebut agar bisa menarik customer. Nah, untuk pemula, kalau misalkan nih teman-teman nggak bisa desain misalkan, maka teman-teman bisa yang pertama dulu teman-teman bisa pakai misalkan Canva, itu kan gampang tuh untuk ngedesain di sana. Bahkan bukan desainer pun bisa. Kalau misalkan nggak bisa juga nih, ya nggak masalah, nggak usah dipaksa. Bisa teman-teman cari temannya teman-teman yang bisa desain, kemudian kerjasama tuh. Karena teman-teman desainnya masih pemula, otomatis kan teman-teman tidak bisa nih ngegaji desainer. Maka teman-teman ya kerjasama bagi hasil. Misalkan teman-teman dapat 60%, dia 40%, atau teman-teman dapat 70%, dia 30%. Untuk orang-orang yang mendesain, untuk teman-teman yang ngedesain tadi, misalkan satu orang desainer, teman-teman ajak nih. Kemudian lagi, misalkan kalau mau konten promosinya itu video, maka teman-teman harus cari editor video satu orang lagi. Nah, kemudian teman-teman juga nggak bisa misalkan bikin tulisan yang menarik, nggak bisa bikin copywriting, maka cari copywriter, orang-orang yang bisa nulis iklan yang menarik. Sudah 4 orang nih, artinya bagi 4 misalkan profitnya. Seperti itu. Jadi di awal itu bisa aja bangun tim, sudah bisa istilahnya bangun super tim dari awal, tapi dengan bagi hasil. Seperti itu ya. Tidak perlu teman-teman misalnya ngegaji mereka. Oke. Itu. Sudah jelas? Oke, pertanyaan kedua tadi apa? Pertanyaan kedua, akankah pasar offline ini digeser oleh pasar online dan bagaimana cara kita mensosialisasikan digital marketing ini kepada para pelaku usaha yang belum menerapkannya gitu? Oke, yang pertama, apakah offline bisa digeser dengan online? Sudah disebutkan kan oleh Om Bill Gates tadi bahwasanya kalau misalkan bisnis kita nih sekarang nggak ada di internet atau nggak ada di dunia online, maka siap-siap bisnis kita akan bangkrut. Ini sudah istilahnya tanda-tanda bahwasanya dunia offline itu benar-benar akan kegeser oleh dunia online. Memang nggak akan bisa 100% menggeser offline, karena bagaimanapun kita tetap perlu istilahnya usaha-usaha offline, misalkan toko-toko dan seterusnya itu tetap perlu ada, dan kedepannya pun pasti dalam 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan dan seterusnya usaha offline itu pasti bakalan tetap eksis. Tapi usaha offline yang tidak dibarengi dengan usaha online itu tidak akan bertahan lama. Itu poinnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian tentang mensosialisasikan digital marketing ke pengusaha, sebenarnya apa namanya ya? Kalau bagi para pebisnis, kalau misalkan itu tidak ada istilahnya keuntungannya untuk kita, untuk apa kita sosialisasikan kan?
Beda halnya kalau misalkan kita mentor digital marketing. Kalau misalkan kita mentor digital marketing, ya otomatis kita harus mensosialisasikan pentingnya digital marketing. Otomatis kita harus mensosialisasikan tentang istilahnya potensi digital marketing dan seterusnya, seperti yang saya lakukan tadi, saya sampaikan ke teman-teman tadi. Nah, agar istilahnya orang-orang banyak yang melek tentang digital marketing. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas. Yang ketiga tadi, ada nggak kekurangan dari digital marketing ini sehingga banyak yang belum mencoba untuk melakukan digital marketing ini? Oke. Nah, kekurangannya tentunya salah satunya tadi kan kalau misalkan kita beradanya di wilayah yang tidak mendukung, misalkan jaringan internet kita nggak bagus dan seterusnya, maka itu tidak bisa kan kita melakukan pemasaran di dunia online secara maksimal seperti itu. Kemudian lagi yang lain-lainnya itu termasuk di istilahnya false belief kita atau kepercayaan diri kita. Kalau misalkan diri kita itu merasa gaptek tadi, diri kita merasa digital marketing itu susah, ya nggak bakalan kita bisa mulai jalan di digital marketing. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Hilmi atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan Kak Karina. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Karina dari SMA Yadika. Jadi Mas Ilmi, pertanyaan saya pertama, Mas Ilmi mengenai digital marketing ini, apakah cocoknya untuk bisnis skala besar atau UMKM itu juga bisa melakukan ekspansi dalam digital marketing ya Mas? Jika UMKM juga bisa melakukannya, minimal apa dulu sih yang harus dilakukan? Dan selanjutnya, menurut Mas Ilmi, bagaimana sih Mas cara kita bisa mengetahui bahwa penerapan digital marketing pada bisnis yang kita jalani ini sudah benar dan sesuai? Dan yang terakhir, menurut Mas Ilmi mengenai tema untuk bisnis pada era digital 5.0, skill dan mental seperti apa sih Mas yang harus para pebisnis miliki agar tidak tertinggal, apalagi dengan misalnya oleh tenaga teknologi robot ini? Terima kasih. Oke. Satu-satu aja ya, saya jawab. Jadi ulangi yang pertama. Oke. Mengenai digital marketing ini, apakah cocoknya untuk bisnis skala besar atau UMKM itu juga bisa melakukan ekspansi dalam digital marketing ya? Jika UMKM juga bisa melakukannya, minimal apa dulu sih yang harus dilakukan? Sudah ingat. Ya, untuk digital marketing itu bahkan dari yang kita nggak punya bisnis pun, jangankan kan UMKM tadi, UMKM kan otomatis sudah punya bisnis nih. Jangankan UMKM, yang belum punya bisnis pun itu udah bisa terjun ke dunia digital marketing. Misalkan kita belum punya produk sama sekali, kita bisa menjadi reseller atau kita menjualkan produk orang. Kita bisa juga menjadi dropshipper atau istilahnya kita menjadi maklar lah kalau istilah bahasa Indonesianya, menghubungkan antara penjual dan pembeli, itu bisa di dunia digital marketing. Kita juga bisa menjadi affiliate marketer, orang-orang yang menjualkan produknya orang lain, sama seperti dropshipper tadi, tapi affiliate marketer ini biasanya jualannya produk digital. Seperti itu. Jadi jangankan UMKM, kita yang istilahnya nggak punya produk pun itu bisa. Kalau UMKM, kalau misalkan sudah punya bisnis dan mau masuk ke dunia online, itu bisa banget untuk meningkatkan bisnisnya. Misalkan kita jualannya misalkan taruhlah makanan sehat misalkan atau salad misalkan kita jualannya. Mau kita masuk ke dunia online, kita bisa pakai misalkan kalau misalkan kita jualannya cuma di daerah, misalkan kita jualan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin misalkan. Nah, kita mau menarget orang-orang di Banjarmasin aja untuk jualan saladnya kita. Kita bisa pakai Google My Business. Kemudian kita juga bisa pakai Google Ads untuk menjangkau orang-orang yang belum tahu tentang produk kita. Seperti itu ya. Kita juga bisa pakai FB Ads untuk menarget orang-orang yang ada di istilahnya di daerah kita. Kalau misalkan kita bisnisnya tentang pakaian misalkan, kita juga bisa menjangkau tuh sudah ke seluruh Indonesia untuk
ekspansi bisnis kita. Jadi bukan hanya bisnis yang besar ya, bisnis yang kecil pun, misalnya yang produknya masih istilahnya baru ratusan, baru puluhan, dan seterusnya itu sudah bisa mulai di dunia digital marketing. Seperti itu ya. Oh iya Mas, untuk mengetahui bahwa penerapan digital marketing pada bisnis yang kita jalani ini sudah benar dan sesuai bagaimana sih Mas? Kalau sudah profit berarti sesuai, kalau misalkan tidak menghasilkan apapun berarti tidak sesuai. Simpelnya seperti itu. Taruhlah misalkan kalau misalkan kita beriklan di Facebook misalkan. Kalau misalkan kita beriklan itu masih rugi terus, maka otomatis caranya masih belum benar. Tapi kalau misalkan kita beriklannya sudah profit terus, sudah untung terus, maka cara kita sudah benar, tinggal di scale up atau kita tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Baik Mas, untuk skill dan mental yang harus pebisnis miliki itu seperti apa ya Mas ya? Kalau skill itu tergantung yang kita mau itu apa, atau yang sesuai dengan produk yang kita jual itu apa. Misalkan kalau di digital marketing ya, kalau di digital marketing produk kita cocoknya dipasarkan di Shopee misalkan atau di marketplace yang lain, maka kuasailah ilmu-ilmu tentang marketplace. Kemudian kalau misalkan produk kita cocoknya diiklankan di Facebook misalkan, maka kuasailah ilmu tentang Facebook Ads. Kemudian lagi tentang ilmu-ilmu lainnya selain ilmu digital marketing, kita juga harus belajar ilmu manajemen juga kalau misalkan bisnis kita mau besar. Kemudian bagaimana cara mengelola keuangan juga itu harus kita pelajari juga untuk skill-nya. Seperti itu ya. Untuk mentalnya itu juga berhubungan dengan mindset tadi. Kalau misalkan kita sudah punya growth mindset, maka mental kita juga akan istilahnya terlatih lah seperti itu. Jadi silahkan aja teman-teman nanti list saja apa yang harus diperbaiki tadi tentang materi di growth mindset tadi. Seperti itu. Baik Mas Ilmi, terima kasih banyak Mas. Jawabannya sangat membantu sekali. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Silakan Kak Tasya. Boleh bertanya. Halo Kak, sebelumnya terima kasih buat Kak Ilmi dan Kak MC dan juga panitia. Buat Kak Ilmi sharing-sharingnya, makasih. Oke, sebelumnya saya Tasya Nur Mahdika, izin bertanya. Berbicara mengenai pemasaran, tentunya apalagi di dunia digital itu berbicara tentang konten dan branding ya Kak Ilmi. Saya pernah lihat di Facebooknya Digital Marketer bahwa konten kita itu dalam pemasaran harus menarik, mengedukasi, dan juga dia memiliki nilai kalau nggak salah. Saya pernah lihat di FB-nya Rumah Digital Marketer. Pertanyaan saya Kak Ilmi, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih Kak, berbicara mengenai pemasaran pasti kita berbicara branding. Menurut Kak Ilmi, branding seperti apa yang cocok diterapkan di era kolaborasi saat ini? Itu pertanyaan pertama Kak. Terima kasih. Oke, branding seperti apa? Kalau misalkan berbicara tentang personal branding, seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang cocoknya yaitu tadi harus sesuai passion kita, kemudian harus menjadi diri sendiri tadi, kemudian lagi harus ada jalan menuju keuntungannya dan seterusnya yang harus teman-teman perhatikan ketika membangun sebuah branding. Kalau misalkan mau bangunnya branding produk, bukan personal branding nih, bukan branding kita, maka yang harus diperhatikan adalah tentang keunggulan produk kita itu apa, kemudian yang istimewa dari produk kita itu apa, yang unggul dari produk kita itu apa, itu yang harus kita kedepankan untuk membranding. Sama sih sebenarnya dengan personal branding kurang lebih. Jadi yang harus kita istilahnya harus kita perhatikan kalau misalkan orang berbicara tentang A, itu harus ingat tentang produk kita, baru itu bisa disebut branding kita udah kuat, branding produk kita udah kuat, atau branding diri kita udah kuat. Kalau ingatnya kata A misalkan, maka ingatnya tentang kita atau tentang produk kita, seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Untuk pertanyaan kedua, Kak. Oke, pertanyaan kedua nih, pertanyaan saya, di dunia digital itu
orang dengan mudahnya pasti meniru atau menciptakan produk-produk serupa dengan kita, Kak. Di mana semakin banyak pelaku usaha yang memiliki produk yang sama, maka kompetitor kita semakin tinggi. Nah, Kakak sebagai seorang pelaku wirausaha, bagaimana sih Kak memaknai kompetitor di era digital marketing saat ini? Makasih, Kak. Oke. Sebenarnya di dunia digital marketing itu kan istilahnya lebih mudah lah kalau misalkan kita mau menjiplak atau meniru ide orang lain atau produk orang lain, itu lebih mudah. Tapi bicara tentang ide itu nggak akan, kalau ide itu gampang untuk di-copy, tapi eksekusinya itu nggak akan bisa di-copy paste. Bagaimana cara kita istilahnya membuild produk itu, bagaimana istilahnya kita membangun produk itu, kemudian bagaimana cara kita membuat produk tersebut, dan seterusnya, bagaimana kita membranding produk tersebut, dan seterusnya, itu nggak bakalan bisa ditiru oleh mereka. Jadi kita harus punya unique value untuk produk kita, agar istilahnya kompetitor akan sulit untuk meniru, seperti itu ya. Jadi untuk kompetitor itu kita nggak usah istilahnya fokus ke kompetitor, tapi fokuslah untuk memperbaiki produk kita, untuk istilahnya melayani customer kita, untuk istilahnya menjadi lebih baik lagi dari diri kita sebelumnya. Dari kalau misalkan kita launching produk baru misalkan, maka produk baru kita ini harus bisa lebih baik dari produk kita yang sebelumnya, seperti itu ya. Kalau saya pribadi biasanya kan nih, yang kami buat di Rumah Digital Marketer itu adalah produk digital. Kalau misalkan kami mau launching produk baru, itu harus produk baru kami ini harus lebih baik dari produk yang sebelumnya. Harus ada istilahnya peningkatan dari produk yang sebelumnya. Apa aja yang kurang dari produk yang sebelumnya, itu harus dibenahi di produk yang selanjutnya. Apa aja kritik dari customer yang membeli produk sebelumnya, itu harus dibenahi di produk yang selanjutnya. Seperti itu ya. Berarti intinya melakukan diferensiasi itu penting ya, Kak? Iya. Oke, makasih Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai seorang millennials nih, apa sih Kak tips and trik dalam pemasaran digital untuk sukses menemukan segmen pasar Kak ini nih? Oke, kalau sukses menentukan segmen pasar itu tentunya harus riset. Jadi kita nggak bisa istilahnya cuma meraba-raba atau istilahnya kita tebak-tebakan, itu tidak bisa. Kita harus riset. Kalau di dunia digital marketing itu gampang kok risetnya. Kita bisa pakai Google Trend, kita bisa lihat di Instagram, di produk-produk kompetitor dan seterusnya. Itu bisa kita melakukan riset lebih gampang istilahnya. Karena kalau di dunia online atau di dunia digital marketing itu tidak seperti di offline tadi kan yang saya katakan, kalau mau riset kita tidak perlu keluar rumah, kita cukup di rumah, kita cukup di depan laptop, itu kita sudah bisa melakukan riset habis-habisan istilahnya, seperti itu. Jadi untuk menentukan segmen pasar, untuk menentukan produk yang cocok untuk kita jual, atau menentukan bisnis yang cocok untuk kita jalankan dan seterusnya, itu kita harus melakukan riset, seperti itu. Ya, baik Kak. Terima kasih atas penjelasan dan sharingnya, sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih Kak Ilmi, Kak Ogi, sehat selalu. Oke, terima kasih kepada Kak Tasya. Kak Ilmi bisa istirahat minum dulu juga boleh loh. Kayaknya para peserta nih antusias banget nih, berikan pertanyaan, satu orang bisa nyampe 3 pertanyaan. Bisa lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Laude Muhammad Fil Mudawat dari anak UMBY. Pertanyaan yang pertama, di saat ini sudah banyak raksasa-raksasa bisnis seperti para e-commerce yang telah menguasai medan digital, baik itu dari optimasi SEO maupun beriklan, seperti Facebook Ads, Google Ads. Yang mereka lakukan, apakah digital marketing masih relevan untuk kita pelajari? Jika masih relevan, bagaimana cara mengoptimasi digital marketing kita agar bisa bersaing dengan mereka? Oke ya. Nah, jadi teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan atau teman-teman pikirkan, itu jangan sampai memikirkan yang istilahnya, oh
ini banyak nih bisnis-bisnis yang udah besar. Oh, ini banyak nih pelaku-pelaku bisnis yang udah besar, yang udah menguasai pasar, yang udah menguasai periklanan dan seterusnya. Apakah kita bisa bersaing? Itu jangan sampai memikirkan yang seperti itu dulu ya, karena kita belum selevel mereka. Kalau misalkan kita aja nih misalnya belum mulai jalankan bisnis, tapi kita udah memikirkan itu, maka otomatis kita nggak bakalan mau mulai, nggak akan bisa mulai seperti itu ya. Nah, karena coba lihat deh kalau misalkan kita mau istilahnya faktanya agar kita bisa berpikir positif. Lihat deh berapa banyak sih bisnis-bisnis baru yang baru-baru aja bisa booming, yang baru-baru aja bisa naik, yang baru-baru aja istilahnya bisa up dan seterusnya. Di saat mereka masih nol, juga kan otomatis ada orang-orang atau pelaku-pelaku bisnis yang sudah di angka 100. Ada pelaku-pelaku bisnis yang sudah di angka 1000. Tapi apakah mereka mundur? Tidak kan, mereka mau memulai sampai mereka juga bisa di tingkatan 100, sampai mereka bisa di tingkatan 1000 dan seterusnya. Kemudian yang harus kita pahami atau yang harus kita ingat, pasar di Indonesia itu sangat besar ya. Pasar di Indonesia itu penduduknya aja itu termasuk yang terbanyak di dunia. Jadi kalau misalkan kita mau jalankan digital marketing, jalankan bisnis online di Indonesia, itu kita nggak bakalan kekurangan pembeli. Nah, karena kan intinya kalau misalkan kita mau jalankan digital marketing, itu kan otomatis cari pembeli. Itu kita beriklan, entah itu kita jalankan SEO dan seterusnya, itu kita harus mencari pembeli. Nah, kita nggak bakalan pernah kekurangan pembeli di Indonesia ya. Jadi jangan takut untuk memulai seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lalu bagaimana cara mengukur performa kinerja digital marketing yang telah kita lakukan? Oke, ambil contoh aja ya. Ambil contoh misalkan kita beriklan di Facebook Ads. Nah, misalkan kalau kita menilai nih performanya bagus atau tidak. Kalau misalkan profit, itu otomatis itu sudah bagus kan. Tapi profitnya itu berapa dulu nih? Misalkan kita keluar biaya iklan 100.000, tapi profit kita cuma 20.000 atau kita dapat keuntungan cuma 120.000 misalkan. Otomatis kan kalau misalkan iklannya 100.000, profit kita cuma 20.000. Seperti itu artinya masih kurang bagus. Nah, minimal kalau misalkan saya pribadi kalau di FB Ads itu harus 10 kali lipatnya. Misalkan saya keluar budget 100.000 nih, maka harus dapetin profit 900.000 atau total keseluruhan itu 1 juta. Potong 100.000, 900.000 profit. Itu minimal target saya kalau sudah bagus. Kalau belum dari itu, maka belum bagus. Nah, teman-teman juga bisa target yang lain, misalkan mau 5 kali lipatnya, atau mau 3 kali lipatnya, dan seterusnya. Kalau misalkan 100.000 misalkan, biaya iklannya, kemudian dapat profit 200.000, itu sudah bagus sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi ngukurnya itu gampang kok kalau di digital marketing. Itu sudah kelihatan biaya iklan kita berapa, kemudian profit kita berapa, kemudian berapa orang yang melihat iklan kita, berapa orang yang beli, berapa orang yang istilahnya tertarik tapi belum beli, dan seterusnya. Itu kelihatan datanya. Jadi ngukurnya itu gampang kalau di digital marketing. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tool-tool apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu mengunjang digital marketing kita? Oke, banyak. Itu aja sih. Nggak bisa disebutkan satu-satu, intinya banyak. Sesuai kebutuhan kita. Kalau misalkan kita misalkan maunya melakukan pemasaran di Google Ads, maka tools apa aja yang harus kita beli atau harus kita dapatkan untuk mendukung Google Ads kita. Misalkan Google Ads, tools-nya Google Analytics misalkan, dan seterusnya lah, seperti itu. Kalau misalkan di Instagram, misalkan tools-nya kita pakai Viral, dan seterusnya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Winto, PT Budi Cipta. Bagaimana narasumber menanggapi Metaverse sebagai pasar Blue Ocean
baru yang terbuka luas dibanding pasar real yang sudah ada. Bagaimana strategi digital marketing yang tepat dan aplikatif memanfaatkan momentum ini? Oke, skip aja ya pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Soliha dari Uniwar. Dengan adanya digital marketing saat ini juga memungkinkan akan terjadi kebocoran data atau mengalami penipuan. Nah, bagaimana cara mencegah hal tersebut? Oke, kalau masalah kebocoran data, sebenarnya semua dari kita, hampir semuanya ya sudah bocor datanya, baik itu data KTP, data nomor HP, dan seterusnya. Terutama nomor HP ya, nomor HP itu sudah pasti kita bocor, karena banyak banget kan, misalkan pinjaman online yang masuk ke SMS kita, misalkan lagi SMS nggak jelas lah yang masuk ke data kita, ke SMS kita, dan seterusnya. Jadi di dunia sekarang, itu kebocoran data itu hampir tidak bisa kita hindari istilahnya. Yang penting yang harus kita perhatikan data-data sensitif itu yang jangan sampai bocor, misalkan data rekening, data password rekening dan seterusnya itu jangan sampai bocor. Nah, kemudian untuk menghindari penipuan nih di dunia sekarang kan itu gampang banget adanya penipuan, adanya istilahnya kita hilang uang dan seterusnya. Yang paling penting yang teman-teman harus ingat adalah ketika ada sesuatu atau orang yang menawarkan sesuatu yang bombastis misalkan, atau sesuatu yang tidak masuk akal, itu teman-teman harus hati-hati. Misalkan ada yang menawarkan teman-teman duduk diam aja nih, misalkan. Itu teman-teman bisa berpenghasilan setiap harinya, misalkan. Nggak perlu kerja, teman-teman sudah bisa berpenghasilan misalkan 100 juta setiap hari. Nah, itu harus perlu waspadai ya, karena secanggih apapun zaman sekarang itu tidak akan bisa kita mendapatkan istilahnya uang tanpa kerja, kecuali kita sudah punya passive income, itu beda lagi ya. Nah, jadi kita jangan mudah tergiur lah istilahnya dengan hal-hal, dengan penawaran-penawaran yang bombastis seperti itu. Itu aja sih intinya dari diri kita aja, jangan sampai mudah tergiur seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari sudah kayaknya udah ada. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya lagi? Dari teman-teman panitia mungkin? Sepertinya tidak ada ya, cukup. Saya lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih kepada Pak Jainal yang telah memberikan materi yang sangat menarik tadi. Kepada Bapak Jainal, apakah bisa memberikan kesan dan pesan yang terakhir buat para peserta webinar biar lebih semangat lagi buat memulai digital marketingnya? Oke. Sebenarnya saya nggak terlalu bisa untuk memotivasi teman-teman ya. Jadi intinya untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah ada niat nih untuk mulai digital marketing, untuk mulai terjun ke bisnis online, maka segera lakukan. Jangan nunda-nunda lagi. Beda halnya kalau misalkan teman-teman nggak ada niat. Kalau misalkan nggak ada niat kan ya sudah, nggak perlu dipikirkan tentang dunia digital marketing. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya niat, sudah ada keinginan untuk sukses di dunia digital marketing, maka lakukan. Karena potensi di dunia digital marketing itu besar banget. Teman-teman istilahnya rugi kalau misalkan tidak segera memulai bisnis online, tidak segera memulai terjun ke dunia digital marketing. Seperti itu ya. Intinya semangat teman-teman, teman-teman harus berani memulai, berani untuk segera jalan menuju kesuksesan di dunia digital marketing. Seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Ilmi. Untuk para peserta yang belum dengar webinar hari ini, akan ada di YouTube-nya HMPSSI. Bisa aja di-search akun YouTube-nya HMPSSI. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak insight kepada kita. Oh iya, ada kabar gembira nih bagi teman-teman tadi yang udah berkenan memberikan pertanyaan.
saya akan memberikan pengumuman 2 pemenang door prize yang beruntung hari ini, yaitu dengan peserta dengan pertanyaan yang menarik dan relevan. Wah, siapa nih kira-kira pemenang door prize webinar kita kali ini? Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja aku umumkan pemenang door prize webinar digital marketing ini adalah yang pertama jatuh kepada Kak Septrian Tarigan dari USU. Selamat kepada Kak Septrian. Apakah masih ada di room? Masih, Kak. Terima kasih. Bisa memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti webinar hari ini? Setelah mengikuti webinar hari ini, saya semakin termotivasi, semakin terdukung untuk memulai bisnis di era digital ini, di digital marketing ini. Jadi saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Mas Ilmi Zainal tadi, dan semoga nanti bisa berkembang dan semakin bagus nantinya. Terima kasih. Wah, semoga sukses ya Kak dengan digital marketingnya. Oke, lanjut ke pemenang door prize yang kedua. Pemenang door prize yang kedua jatuh kepada Kak Karina dari SMA Yadika. Selamat kepada Kak Karina, apakah masih di room? Masih, Kak. Terima kasih, Kak. Bisa memberikan pesan dan kesan nih, gimana habis ikut webinar kali ini? Kesan saya senang banget, Kak, karena bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan segala yang ingin saya tanyakan tuh bisa dijawab sama Mas Ilmi. Jadi terima kasih juga ya buat Mas Ilmi atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Kak Karina. Untuk para pemenang door prize nanti bisa menghubungi panitia yang kontak personnya akan dibagikan di room chat ya. Nanti ditunggu aja, nanti pasti dibagikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kak Septrian Tarigan dan Kak Karina. Semoga door prize nanti yang diberikan bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan sedih dulu karena masih ada banyak door prize di webinar seri selanjutnya. Wah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum acara ini berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi ini terlebih dahulu. Maka dari itu untuk teman-teman yang masih off-cam, bisa menghidupkan kamera dan jangan lupa untuk memasang background yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group ya. Sembari menunggu rekan-rekan dokumentasi mempersiapkan untuk pengambilan sesi dokumentasi, bisa banget nih buat teman-teman untuk merapikan jilbab atau rambut dulu biar kelihatan cakep dan cantik juga. Oh, ayo, yang belum on cam bisa on cam dulu. Sudah siap semua ya? Aku hitung 1 sampai 3. Oke, mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kelima. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang udah ikut berpartisipasi dalam sesi dokumentasi ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia di room chat karena nanti link presensi akan ditutup 30 menit setelah link presensi dibagikan ya. Oh iya, aku ada sedikit pengumuman nih bagi teman-teman untuk kegiatan workshop and webinar series yang diadakan HPSS ini nggak cuma sampai di sini aja loh. Karena nanti malam juga masih ada jam 7. Ada webinar tentang sebentar aku cari dulu. Itu dia udah ditampilkan ya webinar tentang CV dan karir. Wah, pastinya webinar
yang nanti malam lebih menarik lagi, karena CV dan karir ini sangat dibutuhkan terutama bagi fresh graduate untuk mencari pekerjaan biar bisa cepat diterima juga. Jadi jangan lupa untuk ikut daftar buat webinar nanti malam ya. Dan jangan lupa juga tetap pantengin Instagram HMPSSI karena masih ada banyak lagi workshop and webinar series yang pastinya lebih seru lagi dan banyak hadiahnya juga. Nah, jadi untuk teman-teman peserta webinar, pantengin terus aja Instagram HMPSSI UMBY yang bakalan terus update untuk info-info kegiatan webinar berikutnya. Jadi jangan lupa daftar kembali ya, oke? Aku ingatkan kembali ya kepada para peserta dan hadirin yang belum mengisi lip presensi agar segera mengisi lip presensi, karena presensi akan segera ditutup 30 menit setelah acara webinar berakhir. Untuk link pendaftaran webinar nanti malam udah bisa dilihat di kolom room chat ya teman-teman. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sedih sekali teman-teman, acara webinar pada siang hari ini telah usai. Saya Sudarmawan Ogi Pambudi selaku Master of Ceremony dan Moderator, mewakili rekan-rekan panitia, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta, rekan panitia, dan media partner yang sudah ikut meramaikan kegiatan webinar hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Ilmi yang udah memberikan materi tadi yang sangat menarik sekali. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, selanjutnya saya mau tanya dulu nih teman-teman, kira-kira acara tadi gimana nih? Pasti seru sekali dong. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Zainal ini tadi sangat menarik sekali ya teman-teman, dan pastinya menambah wawasan terkait digital marketing di era 5.0. Wah, siapa aja nih kira-kira yang tertarik untuk memulai mencoba berbisnis di dunia marketing ini? Apalagi sekarang digital marketing menjadi salah satu yang paling diandalkan dalam menarik konsumen di masa pandemik seperti sekarang ini. Dan pastinya banyak banget yang bisa dipelajari dari insight, dari sharing, dari pertanyaan, dan dari jawaban yang tadi telah diberikan oleh Bapak Ilmi tadi. Semoga apapun yang direncanakan oleh teman-teman nantinya sukses dan dapat berkembang di digital marketingnya. Oke, sebelum saya akhiri webinar kali ini, saya punya sedikit pantun nih buat teman-teman. Kalau aku baca pantunnya, kalian bilang cakep ya. Oke. Siang hari ke tempat Pak Kodir. Cakep. Kurang kompak. Siang hari ke tempat Pak Kodir. Cakep. Tak lupa membawa peniti. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati ya. Saya Sudarmawan Ogi Pambudi izin undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.